Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi di channel Puput Komariah. Di video kali ini aku akan sharing awal mula aku merintis sebuah online shop sampai terbentuklah personal branding Puput Collection yang menjual hijab. Nah, buat kalian yang udah pernah belanja di Puput Collection, kalian udah tahu kan harganya itu bener-bener affordable, terus juga produknya emang berkualitas, dan insya Allah untuk pelayanan kami utamakan yang terbaik. Gimana sih supaya kita mendapatkan sampai banyak banget orderan, terus mendapatkan beberapa pelanggan yang setia sama produk yang kita jual. Jadi dari semenjak aku sekolah itu emang aku udah biasa untuk berjualan, entah itu online ataupun offline. Dan itu bukan waktu yang sebentar, bukan 1 atau 2 hari, seminggu, berbulan-bulan, tapi itu bertahun-tahun aku jalankan sebagai penjual atau berdagang secara online ataupun offline. Cuman waktu itu keadaannya aku masih serabutan lah, jadi masih menjual produknya itu macem-macem, ada kecantikan, ada fashion, ada kerudung dan lain sebagainya. Nah, sampai ketika aku lulus sekolah itu kan aku kerja tuh. Nah, di situ kayak aku mikir, kalau misalkan penghasilannya hanya mengandalkan dari pekerjaan aja, itu kan kita dapatnya 1 bulan sekali, terus juga belum ada target-target lain yang harus tercapai di pekerjaan. Nah, aku pengen ada saku dua supaya nanti bisa ditabungkan gitu, atau seminimal minimalnya kalau kita punya keinginan nggak mengandalkan dari hasil gaji dari sebuah pekerjaan yang kita jalani saat ini. Nah, akhirnya karena aku emang punya basic buat menjual online ataupun punya eh, kemampuan buat berjualan, akhirnya aku memutuskan dari vakum beberapa bulan untuk berjualan untuk membuat suatu online shop, dan aku mikir aku harus punya personal branding. Nah, akhirnya aku buat merek dulu tuh, udah merek yang ditentukan itu mau apa, terus juga logonya itu aku edit sendiri bermodalkan handphone. Dan itu prosesnya benar-benar bukan seminggu atau 2 minggu atau berbulan-bulan, itu perlu pemikiran yang matang supaya logo yang kita buat itu bisa tersampaikan dengan baik dan memiliki arti yang spesial gitu. Nah, akhirnya udah memutuskan mereknya bakalan apa, terus lini produknya itu bakal menjual apa aja, sampai pembuatan logo. Dan di situ aku mikir, apa ya kira-kiranya produk yang akan aku jual yang sekiranya itu bermanfaat bukan hanya untuk diri aku sendiri tapi buat orang lain itu. Dan emang dari dulu aku tuh pengen punya usaha jilbab. Udah pasti kan sekarang itu banyak banget tren hijab yang bermunculan, terus juga banting harga, dan pada bagus-bagus tuh dari segi kualitas. Tapi aku gak nyerah sampai gitu aja. Justru di era yang ngetren hijab itu kita harus ikut bergabung, tapi akan beda sendiri dengan kualitas yang kita miliki. Contoh, misalkan akhirnya kan aku memutuskan untuk berjualan jilbab. Nah, itu hal yang pertama aku lakukan adalah aku membeli tester atau membeli jilbab dari beberapa toko untuk membandingkan, oh kualitas di toko A gini ya, di kualitas di toko B gini ya. Jadi ada perbandingan dari segi kualitas dari toko ke toko gitu. Akhirnya sampai aku mengeluarkan uang untuk membeli suatu produk supaya ya ini pas banget nih buat aku jualin lagi gitu. Ternyata itu dari gambar sama yang dikirim itu beda, sampai aku pernah rugi ratusan ribu untuk membeli produk hijab itu. Nah, mungkin itu adalah salah satu bukan kegagalannya, tapi awal untuk kita memulai, karena kita tahu tuh produknya ternyata nggak semua toko yang menjual suatu produk dengan gambar yang bagus tapi pas dikirim juga sesuai gambar. Nah, itu akan menjadi suatu pelajaran yang pertama.
Jadi emang nggak mudah sih buat kita merintis dari nol, bahkan untuk membuat personal branding, terus juga rela mengeluarkan modal sendiri, itu emang bener-bener gak mudah. Sampai si produk itu mau digimanain ya supaya nggak rugi-rugi amat, dan akhirnya kalau mau dijual itu nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena aku sendiri aja udah nggak suka sama bahannya, ya akhirnya disimpan aja gitu. Kemudian kenapa aku ngambil produk jilbab untuk dijadikan salah satu produk yang aku jual di Puput Collection ini? Karena yang pertama adalah visi aku tuh ingin menyiarkan bahwa suatu produk yang kita jual itu harus bermanfaat sama orang. Contohnya, ini kan produk jilbab nih. Kalau kita menjualnya ke cowok, mana mungkin cowok pakai jilbab? Tapi ya mungkin aja pasti ada yang beli itu, entah buat hadiah, entah buat kebutuhan istrinya dan lain sebagainya. Cuman kalau untuk target market aku sendiri itu tertuju pada kaum wanita. Kan sekarang banyak tuh tren hijab yang bermunculan, terus juga cewek kalau kemana-mana pengennya varian warna dari satu model itu macem-macem. Nah, visi aku itu adalah memenuhi kebutuhan para wanita dalam style dari hijab mereka sendiri. Karena fashion orang tuh beda-beda ya kan. Jadi kita harus mampu menyesuaikan apa yang kita jual dengan kebutuhan para konsumen gitu. Kemudian fungsi hijab itu sendiri adalah untuk menutup aurat. Nah, di situ peran kita sebagai penjual nggak hanya ingin mendapatkan untungnya aja soal uang, 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 nggak hanya gitu. Tapi tujuan lainnya itu apa sih? Yaitu untuk saling mengingatkan bahwa pentingnya berjilbab bagi seorang wanita itu diutamakan karena untuk menutup aurat gitu. Nah, kemudian untuk misinya aku sendiri adalah aku berpikir gimana caranya supaya bisa diterima baik sama konsumen, terus juga punya banyak pelanggan dan orderan ada terus setiap harinya. Di sini aku menggunakan rumus 4P. Nah, anak pemasaran pasti tahu 4P itu apa sih? Yang pertama adalah produk. Nah, untuk produk itu sendiri, aku utamakan dari segi kualitasnya yang kalau nggak bisa bagus-bagus amat, setidaknya standar lah sama orang lain, terus kita menyukainya. Yang kedua adalah price. Untuk harganya itu sendiri kita menyesuaikan dengan saku konsumen, dengan target market kita. Kalau target market kita itu misalkan anak sekolah, kita tuh sesuaikan lagi produk yang kita jual itu maunya apa. Kalau misalkan hijab, nah si hijab itu kisarannya jangan sampai harga yang di atas 50. Pastikan harganya itu bisa menyesuaikan sama saku mereka. Terus kalau dari segi place, di sini kan posisinya aku tuh belum punya modal buat membuka suatu toko atau ya nyewa tempat gitulah. Dan aku pikir lebih baik online karena kalau online itu jangkauannya lebih luas, terus juga nggak perlu lagi tempat-tempat yang gimana gitu untuk saat ini ya. Jadi ya tempat aku cuma di kamar, kalau ngejahit atau ngepacking itu juga di kamar. Dan untuk pemasarannya itu aku menggunakan media sosial seperti WhatsApp, Instagram, dan marketplace-nya itu adalah Shopee. Kenapa aku menggunakan aplikasi Shopee? Karena di aplikasi Shopee itu kan banyak banget fitur yang bisa kita gunakan buat kita mau berjualan, terus juga mau berbelanja, dan juga Instagram. Instagram itu jangkauannya benar-benar luas. Orang kalau punya suatu usaha itu pasti akun Instagram selalu ada. Bisa dikatakan akun nomor satu gitu Instagram. Jadi ya pastikan bahwa kita itu kalau mau memulai usaha dipersiapkan di awal, dipersiapkan sematang mungkin. Cuman di saat kita mempersiapkan, kita juga harus berani memulai. Karena banyak banget orang yang ilmunya udah luar biasa, banyak dan pengalamannya juga lebih banyak dari aku. Cuman mereka tuh ragu untuk memulai gitu. Nah, keraguan untuk memulai itu yang harus kalian rasa itu
yang harus kalian lawan. Karena kenapa? Untuk memulai sesuatu itu harus kita coba terlebih dahulu gitu. Dan yang keempat adalah people. Jelas bahwa target market kita itu arahnya mau ke siapa sih, mau ke mana sih gitu. Misalkan sekarang aku kan jualan jilbab nih, target market aku tuh pastinya lebih utama ke perempuan. Terus untuk usia berapa aja? Nah, kita tuh menyesuaikan lagi. Bisa nggak buat disesuaikan digunakan untuk anak sekolah? Bisa nggak digunakan untuk guru, pejabat, dan lain sebagainya? Itu bisa kita rencanakan di awal supaya nggak bingung lagi ke depannya. Ini arah produk yang kita jual mau kemana ya? Ada beberapa online shop yang dia itu bagus penjualannya, cuman dia belum konsisten untuk menjual produk apa. Jadi seminggu ini dia ngejual produk kosmetik, minggu depan dia menjual produk fashion, dan itu pun dia lakukan random gitu. Jadi kan konsumen nggak punya spesialis khusus buat membeli sesuatu gitu. Ya makanya kita harus tahu passion kita tuh di bidang apa. Misalkan kalau teman-teman nih punya keahlian khusus dalam berkreasi, dalam kerajinan. Kerajinan kan luas, bisa jadi teman-teman itu kreasinya lebih ke akrilik, lebih ke gambar, melukis. Itu bisa banget dijadikan ide usaha supaya teman-teman membuka usaha terus jadi penghasilan gitu. Nah, di zaman sekarang itu kalau kita nggak berpikir kritis buat memulai usaha, ya bakal terus aja di posisi sekarang ini. Makanya walaupun kita belum terbiasa, tapi kita harus membiasakan itu. Dan cintailah apa yang kamu kerjakan. Misalkan nih, kamu tuh pengen banget buka usaha eh, apa ya, passion atau juga memasak, tapi kamunya sendiri gak menikmati proses kamu memasak, proses kamu berbelanja, proses kamu packing orderan, kamu merasa ini capek banget gitu. Mungkin itu wajar ya, karena semua online shop pasti merasakan perjuangannya gimana untuk bisa membuat packingan yang bagus, terus juga sampai ke konsumen dengan bagus juga. Itu emang nggak mudah. Cuman kalau sedikit-sedikit apa-apa kalian itu ngeluh karena kalian merasa terbebani dengan apa yang kalian eh, dengan apa yang kalian lakukan, maka itu sama aja kalian itu menambah beban, bukan mengurangi beban. Makanya pastikan apa yang kalian lakukan itu sesuai dengan yang kalian inginkan, juga kalian tidak merasa terbebaninya. Kemudian gimana caranya sampai bisa dapat orderan banyak, atau setidaknya setiap hari masuk terus orderannya. Jadi yang pertama kan tadi kualitas. Kalau orang-orang udah tahu kualitasnya, tanpa kita minta, konsumen akan mengirimkan testi sendiri. Atau ada beberapa tipe konsumen yang dia itu nggak membuat testi, tapi dia akan menjadi pelanggan yang terus menerus order ke kita. Yang kedua adalah mungkin dari segi personal kitanya yang ramah ke konsumen. Jadi konsumennya itu, ya ampun, belanja di sini tuh enak banget ya pelayanannya. Terus misalkan si tetehnya tuh udah mah cantik, baik, terus pelayanannya ramah, produknya juga berkualitas, orang bakal terus order lagi, order lagi. Misalkan nih di waktu aku sibuk kerja atau ada kuliah dadakan, tugas, tiba-tiba orderan tuh ada. Nah, di situ kan aku nggak bisa multitask, misalkan di kondisi yang dimana aku harus melakukan beberapa kegiatan, tapi di situ kita harus memprioritaskan. Ketika kita nggak merespon suatu orderan di konsumen karena kesibukan pribadi kita, itu akan menjadi kesan yang negatif buat konsumen itu sendiri. Tapi dari kesan negatif itu kita akan tahu kualitas diri kita sendiri, kualitas produk yang kita jual. Kalau produk yang kita jual itu emang benar-benar udah di hati konsumen, konsumen mau ngechat dari tanggal 1 Juni terus kita ngebalesnya 15 Juni,
itu nggak ada masalah. Mereka bakal tetap nunggu sampai mereka itu dapat produk yang kita jual, karena mereka itu emang tahu value yang kita miliki. Susah senangnya dalam merintis sebuah usaha adalah yang pertama, kalau kita bener-bener di nol, kita akan tahu dan merasakan gimana caranya mendapatkan pelanggan atau enggak konsumen lah, karena kan kalau pelanggan itu orang yang setia terus-terusan order ke kita. Kalau konsumen itu cuman satu kali atau dua kali ya, selewatan aja lah gitu. Nah, waktu itu aku pernah, waktu awal-awal merintis, karena persiapan juga kurang, jadi di situ aku cuman foto produk seadanya. Produk itu sendiri aku bermodalkan handphone, pokoknya apa-apa itu handphone, karena dari satu genggaman itu kita bisa mengubah semuanya, asih. Ya pokoknya waktu awal-awal merintis itu kayak buat status juga, orang yang ngelihatnya sedikit, terus juga ada yang ngelihat tapi belum order. Itu dilakukan nggak setiap hari juga, yang penting kita konsisten. 1 bulan 2 bulan itu kita eh, merasa sepi banget ya, terusin atau enggak. Nah pasti ada rasa gitu, cuman kekonsistenan itu yang membawa kita pada sebuah hasil yang menurut kita tuh udah di titik wow banget gitu. Aku aja yang bener-bener merintis dari nol usaha jilbab ini, 1 bulan 2 bulan sampai 3 bulan itu belum ada orderan, padahal nih posting di status WA udah sering, tapi orang yang lihat kan pasti di kontak kita kan, yang circle-nya itu aja. Dan aku merasa, duh ini lanjut nggak ya, dan ini target marketnya tepat nggak ya. Cuman pertama ada konsumen yang order, itu kita memaksimalkan, entah dari pelayanan yang fast respon, entah dari kualitas yang benar-benar, yang tadinya nih kita nggak bakalan masukin partikel-partikel lain asih, tapi misalkan karena kita fokusnya menjual produk, tapi kita juga ada nih misalkan mau kasih gift, usahakan konsumen pertama itu harus dimuliakan, karena konsumen adalah raja. Jadi ya kalau kata orang Sunda mah wayahna kita itu susah-susah dulu itu, wayahna kita mengeluarkan uang lebih dulu, modal lebih gede dibandingkan nanti gitu labanya. Karena emang fase merintis itu banyak banget kegagalan yang dialami, banyak banget pedih yang dialami. Cuman setelah itu merambah atau orang udah tahu nih kualitas produk kita, terus juga kita fokusnya ke apa, orang bakal dengan sendirinya datang gitu. Dan jangan lupa kalian juga harus maksimalkan dari segi berdoa, karena doa itu benar-benar membantu kita dalam setiap langkah. Pertama, niat kita itu diluruskannya niatnya untuk apa, karena kan berjualan atau berdagang itu emang sunnahnya Rasul ya, bukan sunnah sih, tapi anjuran, bukan ajaran Rasul gitu. Jadi kita niatkan ibadah. Yang kedua adalah persiapkan yang matang. Yang ketiga adalah jangan putus untuk berdoa, karena setiap kita mempacking, terus kita COD sama konsumen, itu kan menambah tali silaturahmi dan memperluas rezeki. Makanya kita juga harus selalu ingat bahwa kita sampai sekarang bisa gini tuh bukan karena kita hebat gitu, tapi ini adalah atas izin Allah gitu, bahwa kita mampu untuk melakukannya. Nah, selanjutnya untuk merintis itu sendiri memang banyak banget hal yang kita korbankan, entah dari waktu, entah dari fisik, entah dari mental, yang kita benar-benar harus banget. Tapi di situ kita benar-benar dilatih untuk konsisten, sabar, dan juga tawakal gitu. Konsistennya kalau belum ada yang order, kita terus berusaha entah dari segi pelayanan yang tadi
aku udah bahas, kalau ada konsumen kita maksimalkan tuh, entah dari produknya, kita kasih gift apa, sekecil apapun gift yang kita kasih ke konsumen, konsumen tuh bakal bahagia banget gitu. Kayak merasa, ya ampun, padahal ordernya cuma satu, tapi dia tuh rela banget gitu ngasih, atau jauh-jauh nganterin ke rumah, atau COD jauh-jauh. Itu akan menumbuhkan suatu value yang dimana konsumen akan terus mengingatnya, dan itu akan menjadi suatu kualitas di usaha kita. Jadi dapat disimpulkan, untuk memulai atau merintis sebuah usaha itu kita harus memiliki visi dan misi yang baik, dan tujuan yang benar-benar itu bermanfaat untuk diri kita ataupun orang lain. Yang kedua adalah jangan ragu untuk memulai, karena dari apa yang kita rencanakan, kalau kita nggak mulai-mulai itu nggak akan terrealisasikan. Makanya jangan ragu untuk memulai. Yang ketiga adalah jangan lupa pakai rumus 4P yang barusan aku jelaskan, karena itu penting banget untuk semua online shop. 4P itu sangat dipegang teguh oleh eh, anak pemasaran gitu. Dan yang keempat adalah maksimalkan penawaran sebisa mungkin. Apa yang kita mampu, itu yang kita berikan sama konsumen. Sekian sharing-sharing dari awal mula aku merintis sampai sekarang aku mempunyai online shop sendiri. Kemudian beberapa tips-tipsnya semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa kalian juga bisa follow akun Shopee @puput_collection. Nah, di situ adalah penjualan beberapa produk jilbab koleksi kami. Jadi kalian tinggal order juga bisa langsung. Kemudian kalau ada kurangnya dari video ini, kalian bisa menambahkan di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, share, dan juga subscribe. Semoga video ini bermanfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.